Pesaing peringkat ke-7 divisi kelas welter Stephen Thompson kembali memasuki oktagon setelah sebelumnya prospek pertarungannya dengan Michel Pereira dibatalkan untuk UFC 291 yang diakibatkan dari kelebihan bobot dari petarung Brasil itu seberat 3 pound dan melebihi batas kelas welter. Dan tentunya Thompson menolak pertarungan tersebut yang akhirnya menimbulkan kritikan dari CEO UFC Dana White. Dan setelah itu Wonderboy kembali dipertarungkan, akan tetapi untuk yang kali ini menghadapi pesaing yang berada satu tingkat di atasnya, Shavkat Rakhmonov, sebagai petarung undefeated dan dengan semua kemenangan dalam bentuk penyelesaian, yang tentunya bukan merupakan lawan yang menyenangkan bagi Thompson. Namun meski demikian, petarung 40 tahun Amerika ini bersedia juga melawan Uzbekistan dengan satu alasan yang tepat. Ya, mendekati pertarungan yang gagal melawan Michel Pereira, Thompson mengaku tidak mendapatkan bayaran apapun dari promosi, padahal seperti yang dijelaskannya, dia telah memberikan bobot untuk kontes di acara tersebut, dan tidak seperti Pereira yang ternyata keluar dari hasil penimbangan berat badan mereka. Sebelumnya ini menjadi sebuah permasalahan baginya, di mana dia diberitahu oleh manajernya, meskipun batal dari pertarungan tersebut, namun Thompson semestinya tetap mendapatkan upah dari acara UFC 291. Akan tetapi seperti yang dikatakannya, hingga saat ini dia tidak menerima bayaran apapun dari promosi. Dari pemanggilannya untuk melawan Shavkat Rakhmonov, Stephen Thompson pun yakin jika UFC akan mengobati dari kesalahan mereka sebelumnya dengan menggandakan gaji di pertarungannya dengan Shavkat Rakhmonov, yang menjadi satu alasan baginya untuk menerima pertarungan ini yang dijelaskannya dengan mengatakan, I expected really not to get paid, but obviously my manager and everybody was like, hey, you showed up, you should be getting something, right? So I'm like, yeah, so the managers went and chased that. So, here I am right now, and I haven't seen any money yet. I do believe that they are going to, I think the deal is that when I fight Shavkat, they're going to add on what they owed me for the last fight. Ya, dan antara UFC 291 dan UFC 296, di mana ini adalah acara baginya untuk melawan Shavkat, jelas ada jarak yang sangat begitu lama, dan sudah pasti setelah kegagalan pertarungannya di UFC 291, Thompson juga mendapat beberapa lawan yang potensial untuk menggantikan Pereira di acara UFC yang berikutnya. Namun seperti yang diinformasikan banyak media, setelah UFC 291, Wonderboy tampak kelihatan frustasi dari tanggapan promosi yang tidak memberikan bayaran kepadanya hanya disebabkan kelebihan berat badan lawannya. Buktinya Thompson sebelumnya juga telah memanggil Kamaru Usman, namun UFC menolaknya dengan alasan bahwa mantan juara itu telah memiliki lawan untuk dipasangkan. Dan selanjutnya Ian Garry yang juga telah memanggil namanya. Dan Thompson menerima panggilan itu, akan tetapi kembali UFC memberikan alasan yang sama seperti keinginannya untuk bertarung dengan Usman. Hingga akhirnya dia menganggap bahwa pertarungannya di UFC mungkin telah berjalan selesai. Kemudian di hari berikutnya, dia mendapat panggilan kembali untuk melawan pesaing tak terkalahkan dari Uzbekistan, Shavkat Rakhmonov, dengan memberi keterangan tentang penggandaan bayaran dari UFC sebelumnya yang gagal sebagai pertarungannya. Dan disinilah petarung Amerika itu kembali menerima lawannya, yang dikenal sebagai petarung tangguh, dengan kemenangan penyelesaian dari kesemua pertarungan Rakhmonov, meski sebelumnya Wonderboy tidak sekalipun pernah menyebut nama Shavkat sebagai petarung yang diinginkannya untuk pertarungan di masa depan. Ya, dan dari potensi pertarungannya ini, Thompson akhirnya dinobatkan sebagai underdog, di mana banyak penggemar menilai dari usia yang telah mencapai 40 tahun, memasangkan dengan Rakhmonov bukanlah bentuk pertarungan yang menghibur untuk disaksikan. Dengan rekor 17 kemenangan dan 6 kekalahan, dari 3 pertarungan terakhirnya Thompson telah dihabisi oleh 2 petarung elit di kelasnya, Belal Muhammad dan Gilbert Burns. Sementara pertarungan yang paling terakhir berhasil diraihnya dengan kemenangan TKO atas Kevin Holland pada bulan Desember tahun lalu. Meski demikian, Wonderboy tidak mempermasalahkan siapa Shavkat itu sebenarnya, yang datang dengan membawa rekor sempurna dengan mengatakan, people are looking at this guy, undefeated, 100% finish rate,
nobody wants to fight this guy. So here I am. I'm like, do I fight somebody ranked below me? Do I fight somebody ranked above me? Probably one of the toughest guys in the division, who nobody wants to fight. I'll fight Shavkat. Let's do it. Let's make it happen. Because I believe I go out there and I beat this guy. He should be fighting for the title after this fight with Leon Colby. I think Shavkat's got it. I think he's got the title again. He's going to be fighting for it. So if I beat this guy, I'm looking at another title shot again. Ya, kemudian menjelang akhir tahun ini UFC terus menggencarkan potensi pertarungan untuk pesaing yang lainnya, yang juga akan menempatkan kesepakatan dari petarung yang datang dengan membawa rekor 16 kemenangan dan 5 kekalahan PDN. Akan dihadapkan dengan petarung Cina Song Yadong dengan rekor 20 kemenangan dan 7 kekalahan. Dari informasi yang diterima, keduanya akan menjadi headlines di acara UFC Fight Night yang akan digelar pada tanggal 9 Desember akhir tahun ini. Dan meskipun belum adanya keterangan resmi dari UFC, akan tetapi acara tersebut akan dilaporkan akan digelar di Tiongkok. Yang tentu bagi Sang Yadong ini adalah untuk yang pertama kalinya petarung Cina itu bertarung di negara asalnya, melawan mantan juara divisi kelas bantam. Pertarungan terakhir Song Yadong terjadi pada bulan April ketika ia menghadapi Ricky Simon sebagai headliner. Pesaing Cina yang tampil luar biasa dalam pertarungan tersebut mampu menghabisi Simon di ronde kelima. Kemenangan ini adalah kemenangan yang sangat dibutuhkan Song setelah kalah dari Corey Sandhagen dalam pertarungan sebelumnya. Dan setelah kekalahannya itu, Song seharusnya menghadapi Rob Font di UFC 292. Namun disebabkan Song mengalami cedera, maka akhirnya dia terpaksa menghadapi mantan juara dunia dari Rusia. Ya, sementara bagi PDN, beberapa tahun lalu petarung Rusia ini berada di puncak dunia sebagai pemegang gelar di divisi kelas bantam yang mana pada saat itu, dari penampilannya, Yan memang sulit untuk dihentikan. Namun dari kesalahannya ketika melawan Aljamain Sterling dengan tendangan lutut ilegal, Yan terpaksa menyerahkan sabuknya kepada Aljo dan kemudian bertarung kembali dan berhasil memenangkan pertarungannya melawan Sandhagen untuk memperebutkan gelar sementara yang pada saat itu berada di tangan Aljamain Sterling. Akhirnya Yan kembali mendapatkan pertarungan ulangnya melawan Sterling. Namun, Yan kalah dalam pertarungan itu dengan hasil keputusan. Setelah kekalahannya dari Sterling ini, Yan kembali kalah ketika berhadapan dengan Sean O'Malley yang kembali dengan keputusan yang terkenal dengan kontroversial. Selanjutnya, sebagai kekalahan ketiganya secara beruntun, Yan kembali didominasi oleh Merab Dvalishvili di awal tahun ini. Dan jika saja pertarungannya dengan Song Yadong juga nantinya akan berakhir dengan hasil yang sama untuk yang keempat kalinya secara beruntun, maka disarankan bagi Yan agar segera menggantungkan sarung tangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.